Oke guys, balik lagi bersama saya Rais. Di awal tahun 2026 ini kita bakal lebih sering bahas tentang teknologi di channel Digi Studio. Video kali ini kita bakal bahas salah satu kamera yang legendaris di jajaran Sony, yaitu A7R3. Ini adalah kamera yang banyak banget diidamkan sama para fotografer profesional, mungkin fotografer wedding atau fotografer wisuda. Kamera ini jadi primadona mereka semua karena megapikselnya yang sangat tinggi. Nah, di tahun 2026 ini kita bakal bahas terkait apakah masih layak kamera A7R3 ini buat jadi salah satu kamera teman-teman buat upgrade di tahun 2026 ini. Oke, kita bakal review di video kali ini. Nah, untuk detail dan ketajamannya, fleksibilitasnya sangat tinggi banget dengan sensor 42,4 megapiksel, tentunya sudah full frame. DSI CMOS ini sangat membantu buat teman-teman para fotografer dengan detail yang lebih tajam, apalagi untuk dicetak di buku ataupun di banner dan sebagainya. Ini akan menghasilkan resolusi dan ketajaman yang sangat tinggi tentunya. Nah, terus untuk performa autofokusnya juga ini menjadi salah satu daya tarik utama dari Sony A7R3, dibekali 399 phase detection AF points and 425 contrast detection points, sehingga mempermudah teman-teman fotografer untuk memberikan fokus yang sangat cepat dengan tajam ya gitu. Karena emang ini mempunyai detection autofocus yang lebih lebar gitu, lebih banyak dibanding kamera-kamera di bawahnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau upgrade lagi ke A7R4 ataupun mau ke A75 yang sekarang baru rilis, itu tentu lebih bagus lagi. Nah, tetapi kita bakal bahas A7R3 ini memang masih memiliki kelayakan untuk teman-teman upgrade di tahun 2026. Apalagi dari segi fitur autofokusnya tersendiri, dia sudah mempunyai autofokus untuk AI AF ya, yang mana dia langsung mendeteksi untuk mata. Jadi sehingga ketika teman-teman ngefokusin, dia lebih fokus untuk mempercepat fokusinya ke detection mata. Itu menjadi salah satu poin penting juga buat teman-teman memilih kamera fotografi yang kemudian dengan fitur-fitur yang lebih unggul dibanding kamera-kamera lainnya. Kita bakal bahas dari segi videografinya ya. Dari segi videografinya, kalau untuk A7R3 ini dia sudah 4K, karena kita juga sudah melihat di sisi atas ini dia sudah 4K steady shoot inside, sehingga untuk kualitasnya sendiri juga sudah bagus. Untuk 4K-nya dia sudah ada di 60 fps. Nah, buat teman-teman sendiri kalau misalkan mau bikin video konten ataupun buat sinematik, tentunya kamera ini juga sudah cukup, apalagi di kualitas 4K. Untuk di kualitas sinematiknya di 1080 pikselnya dia sudah memiliki 120 fps, sehingga untuk slow motion ini sudah sangat-sangat recommended gitu. Kalau dari segi S-Log-nya atau Sony Log-nya dengan pewarnaan range-nya lebih banyak, dia sudah mencakup di S-Log 2 dan S-Log 3. Tapi, nah ada tapinya nih. Ada tapinya, dia masih menggunakan 8 bit. Berbeda dengan range warna yang memiliki 10 bit. Tentunya bakal mempunyai deretan warna yang berbeda daripada 10 bit. Nah, tapi untuk A7R3 ini masih menggunakan 8 bit. Nah, pastinya dari selain di S-Log 3 tadi ya, selain di S-Log 2 dan S-Log 3, video ini juga sudah mempunyai HLG, yang mana ini juga memiliki range warna yang lebih banyak. Menjadi salah satu opsi juga selain di S-Log 2 dan S-Log 3. Dari segi baterainya sendiri, nah kita ketahanan baterainya ini untuk A7R udah dibekali NP-FZ100. NP-FZ100 ini lebih bagus dan lebih oke dibanding A7 III ya, karena emang ini lebih banyak mAh-nya lebih gede kayak gitu, sehingga ini lebih awet. Apalagi kalau teman-teman cuma buat foto, ini bakal lebih awet dibanding kamera sebelumnya di A7 III gitu, misalkan bandingkan, atau mungkin A7R2 itu lebih oke di NP-FZ100 ini. Nah, untuk segi penyimpanannya gitu,
Itu penyimpanannya sudah memiliki 2 slot. Di 2 slot ini tentunya dia sudah support untuk 4K semuanya, dua-duanya. Dan saya sarankan buat teman-teman untuk menggunakan SanDisk Extreme Pro atau mungkin Lexar yang sudah memiliki chip kuningnya 2 gitu. Nah, ini yang saya gunakan sekarang adalah Extreme Pro SanDisk yang 200 MB per second, 200 MB per second. Ini sudah sangat worth it buat kamera sekelas A7R3. Kenapa dia harus digunakan memori yang lebih tinggi? Karena memang penyimpanan filenya sendiri untuk pemrosesan itu menggunakan atau membutuhkan waktu yang cepat gitu. Sehingga kalau misalkan memang teman-teman menggunakan yang masih 50 Mbps atau MB per second ataupun yang di bawahnya gitu, itu akan memperlambat proses pembacaan atau mungkin proses penyimpanan dari si kameranya ke memori. Nah, ini sangat mempengaruhi banget. Bahkan ada beberapa memori yang tidak support untuk 4K gitu. Jadi ini adalah salah satu memori yang cocok minimum malah untuk si A7R3 ini. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa saya bahas di video kali ini. Kita bakal bahas di video lainnya terkait bagaimana kita bakal compare A7R3 ini dengan A7 III gitu. Karena kebetulan saya punya di 2 kamera ini, A7R3 dan A7 III. Mungkin itu aja video di kali ini. Mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar atau mungkin ada request-request yang lainnya. Kita bakal bahas di kedepannya, bakal sering membahas tentang teknologi. Oke, cukup sekian dari saya and see you.